Menyandang julukan Pangeran Dangdut bukanlah perkara mudah. Julukan ini bukan hadiah instan, bukan pula hasil viral sesaat. Dan itulah yang kini sedang dijalani oleh Fallen, sosok yang perlahan namun pasti menapaki jalannya sendiri di dunia dangdut Indonesia. Banyak yang melihat Fallen hari ini, bersinar di panggung besar, dielu-elukan penonton, dan disebut-sebut sebagai generasi penerus dangdut Indonesia. Namun, sedikit yang benar-benar memahami bahwa perjalanan Fallen dimulai dari panggung-panggung kecil, dari proses panjang sejak usia dini. Fallen bukan anak instan, ia tumbuh bersama panggung sederhana. Ia belajar menyanyi bukan demi popularitas, tapi demi kecintaan pada musik dangdut itu sendiri. Dari hajatan ke hajatan, dari panggung kecil ke panggung daerah, hingga akhirnya takdir membawanya ke panggung nasional Dangdut Akademi 7. Namun bagi Fallen, DA7 bukanlah garis akhir. Justru itu adalah gerbang ujian yang lebih besar. Karena menjadi pangeran dangdut bukan sekedar soal tampil bagus di satu ajang. Titel itu membawa tanggung jawab besar. Dan Fallen sendiri menyadari bahwa titel tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia paham betul beratnya makna di balik gelar itu. Seorang pangeran dangdut menurut pandangan banyak pengamat musik dangdut harus memiliki beberapa syarat utama. Pertama, suara yang kuat dan khas, bukan sekedar bagus, tapi mudah dikenali. Kedua, karakter vokal yang berbeda yang membuat masyarakat langsung tahu, oh, ini Fallen. Dan yang ketiga, yang paling penting, karya lagu yang hidup dan bertahan lama. Di titik inilah Fallen masih terus berproses. Karena panggung bisa memberi sorotan, tapi karyalah yang memberi umur panjang. Dalam perjalanan dangdut Indonesia, satu nama selalu menjadi rujukan utama, Rhoma Irama. Sosok Raja Dangdut ini dikenal sangat konsisten dalam menyuarakan satu hal sejak dulu, bahwa penyanyi dangdut sejati harus fokus pada karya dan ciri khas. Dalam berbagai kesempatan dan pandangan beliau yang dikenal publik, Rhoma Irama kerap menegaskan bahwa popularitas tanpa karya akan cepat hilang. Sementara karya dengan karakter kuat akan membawa penyanyinya melangkah jauh, bahkan mendunia. Pandangan inilah yang dinilai sangat relevan dengan perjalanan Fallen hari ini. Fallen dinilai sudah memiliki modal penting, ciri khas suara yang kuat dan karakter panggung yang berwibawa. Banyak penikmat dangdut menilai suara Fallen punya warna yang tidak pasaran, tenang, dalam, dan berkarakter. Namun, seperti pesan para senior dangdut, termasuk pandangan Rhoma Irama yang selama ini dikenal publik, modal saja tidak cukup. Semua itu harus diterjemahkan ke dalam karya cipta lagu. Lagu yang lahir dari pengalaman, dari rasa, dan dari identitas Fallen sendiri. Disinilah tantangan terbesar Fallen ke depan. Bukan lagi soal kompetisi, bukan lagi soal voting atau panggung mingguan, tapi soal bagaimana Fallen menulis sejarahnya sendiri lewat karya. Banyak yang percaya jika Fallen fokus menciptakan lagu atau bekerja sama dalam proses kreatif yang sesuai dengan karakternya, maka jalannya akan terbuka lebih lebar. Karena sejarah telah membuktikan nama besar dangdut tidak lahir dari sensasi, melainkan dari lagu-lagu yang terus dinyanyikan lintas generasi. Hari ini, Fallen berdiri di persimpangan penting. Ia sudah dikenal, ia sudah dicintai. Namun, untuk benar-benar menjadi pangeran dangdut sejati, perjalanan itu masih panjang dan membutuhkan kesabaran. Dan justru disitulah letak keindahan ceritanya. Karena Fallen tidak mengejar gelar, melainkan sedang membuktikan kelayakan. Sekarang kami ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah Fallen sudah memiliki ciri khas seorang pangeran dangdut? Lebih penting mana, suara khas atau karya lagu yang kuat? Genre seperti apa yang cocok untuk lagu ciptaan Fallen ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian dari perjalanan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar cerita tentang proses, perjuangan, dan kualitas di dunia dangdut tetap mendapat tempat. Karena pada akhirnya, pangeran dangdut bukan ditentukan oleh gelar, melainkan oleh waktu,
karya, dan kejujuran dalam bermusik. Dan jika Valen terus fokus berkarya, menjaga ciri khasnya, serta berjalan dengan rendah hati, maka bukan tidak mungkin misteri itu perlahan akan terjawab oleh masyarakat sendiri. Jika panggung adalah tempat Valen dikenal, maka karya lagu adalah tempat Valen akan diingat. Di dunia musik dangdut, sejarah telah berulang kali membuktikan satu hal penting. Penyanyi bisa viral, tapi karya yang abadi hanya lahir dari kejujuran dan ciri khas. Hari ini, Valen berada di fase yang sangat menentukan. Ia telah melewati panggung kompetisi, merasakan sorotan, dan menerima pujian. Namun semua itu belum cukup untuk mengukuhkan satu titel besar, Pangeran Dangdut Sejati. Karena titel itu tidak diberikan oleh juri, tidak dipilih oleh voting, dan tidak ditentukan oleh popularitas sesaat. Titel itu hanya bisa lahir dari lagu-lagu yang hidup di hati masyarakat. Banyak pengamat musik menilai, Valen sebenarnya sudah memiliki fondasi yang kuat untuk masuk ke tahap ini. Ciri khas suara Valen sangat jelas, tenang, berwibawa, dan mudah dikenali. Ini adalah modal yang tidak dimiliki semua penyanyi. Namun, suara tanpa karya hanyalah potensi. Dan potensi tanpa arah bisa hilang oleh waktu. Inilah sebabnya, fokus Valen ke depan diyakini harus tertuju pada penciptaan karya lagu, baik sebagai pencipta langsung maupun sebagai sosok utama dalam proses kreatif. Bukan sekedar menyanyikan lagu orang lain, tetapi mulai membangun identitas musikalnya sendiri. Dalam perjalanan dangdut Indonesia, nama-nama besar selalu memiliki lagu yang menjadi penanda zaman. Lagu yang ketika diputar, orang langsung tahu siapa penyanyinya. Lagu yang bukan hanya enak didengar, tapi punya jiwa. Valen diprediksi sangat cocok membawakan lagu-lagu bertema perjuangan, cinta yang dewasa, rindu yang tenang, dan nilai kehidupan yang dekat dengan masyarakat. Tema-tema ini selaras dengan karakter vokal Valen yang tidak meledak-ledak, tapi mengendap dan menetap. Banyak yang berharap suatu hari nanti Valen memiliki lagu ciptaannya sendiri. Lagu yang lahir dari perjalanan hidupnya sejak kecil, dari panggung sederhana hingga panggung besar. Karena lagu yang lahir dari pengalaman biasanya lebih jujur dan lebih bertahan lama. Dalam berbagai pandangan senior dangdut yang dikenal publik, termasuk pandangan Rhoma Irama selama puluhan tahun berkarya, satu pesan selalu konsisten. Fokuslah berkarya, karena karya adalah jalan untuk mendunia. Pesan ini kini seolah menjadi cermin bagi Valen. Bukan tekanan, melainkan arahan. Jika Valen mampu menjawab tantangan ini, dengan merilis lagu yang kuat, berkarakter dan sesuai jiwanya, maka langkahnya akan naik ke level berbeda. Bukan lagi sekedar mantan peserta DA7, bukan lagi sekedar penyanyi panggung, tapi figur dangdut dengan identitas utuh. Publik percaya, Valen tidak perlu terburu-buru, karena karir panjang tidak dibangun dengan cepat. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, kesabaran, dan keberanian untuk jujur pada karya. Sekarang kami ingin bertanya kepada kalian, seperti apa lagu yang paling cocok untuk Valen? Tema cinta, perjuangan, atau religi? Lebih suka Valen mencipta lagu sendiri atau kolaborasi dengan pencipta lagu senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian bisa menjadi bagian dari arah karya Valen ke depan. Jangan lupa like, subscribe, dan share, agar proses dan kualitas tetap lebih dihargai daripada sensasi. Karena pada akhirnya, Pangeran Dangdut Sejati tidak dikenal karena panggungnya, tetapi karena lagunya tetap hidup meski panggung telah berganti. Dan hari ini, Valen sedang berdiri tepat di depan gerbang itu.